Di pinjol ilegal mudah cair ini, saya berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar 3,6 juta rupiah pinjol ilegal gak usah dibayar. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan limit pinjaman seperti saya dan pengajuannya bisa berhasil, kalian bisa mengikuti tips dan trik yang saya bagikan di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel pinjaman online. Nah, di video kali ini seperti biasa saya review kembali pinjol ilegal mudah cair 2023. Pinjaman online langsung cair, tidak usah dibayar. Pinjaman online tanpa verifikasi wajah, yang pastinya pinjaman online ini tanpa DC lapangan yang samper ke rumah jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Langkah pertama agar pengajuan pinjaman kalian di pinjol ilegal berhasil, tentunya kalian sudah punya rawatan pinjol yang sudah legal seperti Akulaku atau Kredit Pintar ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah pernah melakukan pinjam uang di Akulaku atau pinjam uang di Kredit Pintar, nanti kalian akan mudah di ACC dan otomatis pengajuan pinjaman uang kalian di pinjol ilegal berhasil ya teman-teman. Nah, kenapa saya katakan pinjol ilegal yang saya review ini tidak usah dibayar? Karena Kominfo pun menuliskan di situs resminya, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah dikembalikan. Karena pinjol ilegal itu tidak sah secara hukum dan perdata. Jadi jika kalian melakukan pinjaman uang di pinjol ilegal yang saya review maupun pinjol ilegal lainnya, kalian itu tidak wajib membayarnya teman-teman. Pinjol yang saya review ini baru dirilis pada tanggal 17 Januari 2023 dan diupdate pada tanggal 10 Februari 2023. Yang pastinya pinjol ini masih terbukti memberikan pinjaman. Yang lebih menariknya, pinjol ini bisa menggunakan data busuk, bisa cair teman-teman. Pinjol yang saya review ini namanya Tunai Cair dari PT Kebahagiaan Fintech ya teman-teman. Nah, pinjaman online ini belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya teman-teman. Dan saya sudah melakukan pengecekan bahwa pinjol ini belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pinjol ini fix ilegal teman-teman. Karena ini pinjol ilegal, sebelum kalian install dan mengajukan pinjaman di pinjol ilegal yang saya review ini, tentunya kalian harus mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian. Karena pinjol ilegal ini dapat mengakses seperti kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya. Maka dari itu kalian harus mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian seperti foto, video, dan juga kontak supaya tidak dijadikan sebar data jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Untuk cara mengamankan datanya, kalian bisa menggunakan aplikasi Google Drive ya teman-teman. Kalian bisa memindahkan data-data kalian ke aplikasi Google Drive ya teman-teman. Aplikasi Google Drive ini merupakan aplikasi resmi dari Google yang bisa kalian manfaatkan untuk mengamankan data-data pribadi kalian yang ada di ponsel agar tidak dapat diakses oleh pinjol ilegal teman-teman. Nah, jika kalian memiliki 2 HP atau HP cadangan, kalian bisa menggunakan HP cadangan yang dimana HP cadangan sudah diisi dengan foto atau video wajah orang lain, kemudian kontak asal-asalan minimal 30 kontak teman-teman. Nah, jika kalian sudah paham, kalian langsung saja install aplikasi pinjol ilegalnya untuk mengajukan pinjaman uang secara online. Jika kalian sudah selesai menginstal aplikasi pinjol ilegalnya, di saat pertama kalian login ke aplikasi pinjol ilegal, nanti pinjol ilegal ini akan meminta izin akses ke ponsel kalian. Dan pastikan kalian sudah mengamankan data-data pribadi kalian ya teman-teman. Nah, di sini kalian langsung saja centang
kemudian klik setuju teman-teman. Kemudian langkah berikutnya seperti biasa kalian akan diminta untuk memasukkan nomor handphone ya teman-teman. Nah, saya sarankan kalian menggunakan nomor handphone baru, jangan menggunakan nomor handphone yang biasa kalian pakai supaya nantinya kalian tidak diteror oleh pinjol ilegal jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Nah, jika kalian sudah memasukkan nomor handphone, kalian langsung saja dapatkan kode atau kode OTP ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya kalian akan diminta untuk foto KTP ya teman-teman. Pastikan foto KTP kalian itu terlihat jelas teman-teman. Nah, agar pengajuan pinjaman kalian itu mudah di ACC. Nah, kemudian nanti nama lengkap dan KTP kalian akan muncul secara otomatis sesuai dengan KTP kalian teman-teman. Nah, jika sudah kalian langsung saja klik langkah berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kalian akan diminta untuk mengisi informasi pribadi ya teman-teman seperti biasa, yaitu kalian akan diminta untuk mengisi status pernikahan, kemudian status pendidikan, gaji per bulan, dan informasi kontak darurat. Nah, kalian tinggal isi saja. Jika sudah menikah, kalian pilih menikah. Jika belum menikah, kalian tentunya pilih belum menikah. Dan untuk status pendidikan, kalian itu pilih saja SMA atau SMK ya teman-teman. Walaupun kalian itu lulusan SD atau lulusan SMP, kalian pilih saja SMA atau SMK agar pengajuan pinjaman kalian itu nanti mudah di ACC. Dan untuk gaji per bulannya kalian tuliskan saja 5 juta. Walaupun gaji kalian itu tidak sampai 5 juta, kalian tulis saja 5 juta. Karena pinjol ilegal ini walaupun data busuk tetap cair. Dan untuk kontak daruratnya kalian isi saja dengan data busuk atau nomor asal-asalan agar supaya nanti pinjol ilegal tidak menghubungi kontak darurat yang kalian masukkan jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Nah, jadi kalian tinggal masukkan saja nomor asal-asalan, yang penting aktif ya. Intinya jangan menggunakan nomor orang yang kenal kepada kalian seperti keluarga kalian atau orang tua kalian. Jadi untuk menjaga antisipasi supaya tidak dihubungi nantinya jika kalian melakukan galbay atau gagal bayar. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu memasukkan informasi bank untuk pencairan dana pinjamannya ya teman-teman. Nah, nanti di sini nama lengkap kalian akan muncul secara otomatis ya sesuai KTP. Jadi kalian nanti tinggal pilih nama bank saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Syariah Indonesia, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, jika kalian tidak memiliki rekening, kalian bisa mencairkannya lewat Dana ya teman-teman dengan cara pilih Bank Permata ya teman-teman. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan nomor rekening Dana ya atau nomor yang terdaftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal masukkan terlebih dahulu kode Bank Permatanya yaitu 8528, kemudian nomor handphone yang terdaftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Seperti ini, 08 9504. Nah, kemudian konfirmasi kembali nomor dananya dan juga kode Bank Permatanya ya teman-teman. 8528 diikuti dengan nomor yang terdaftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Nah, jika sudah, langsung saja klik simpan ya teman-teman. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan limit pinjaman ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan limit pinjaman sebesar 3,6 juta rupiah seperti yang sudah saya katakan sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk biaya adminnya yaitu sangat besar sekali ya teman-teman, yaitu Rp684.000 dan tenornya itu hanya 7 hari saja ya teman-teman. Karena ini pinjol ilegal, tentunya gak usah dibayar. Langsung saja kita cairkan, klik segera ambil ya teman-teman. Nah, kemudian nanti akan tampil seperti ini ya, pengajuan dalam pemeriksaan. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai mendapatkan notifikasi berikutnya ya, apakah ditolak atau berhasil ya teman-teman. Dan alhamdulillah kurang lebih menunggu sekitar 1 jam pengajuan pinjaman saya di pinjol ilegal mudah cair ini berhasil teman-teman.
Oke, mungkin itu saja review pinjol ilegal, mudah, cair, terbaru. Berikut tips dan triknya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.